Hari ini. Baik, pagi ini beberapa hal yang kita informasikan ya atau kita akan pelajari terkait penulisan karya ilmiah adalah jenis karya ilmiah yang tadi sudah saya singgung sedikit. Nanti akan saya singgung lebih dalam lagi jenis karya ilmiah itu apa saja, juga ruang lingkupnya sejauh mana untuk tema jurusan kita, hingga nanti teman-teman bisa memilih tema tersebut ya sebagai akhir dari penugasan minggu ini. Jadi mulai minggu ini teman-teman akan memilih tema di jurusan yang akan kalian fokuskan melatih diri menulis sebuah karya ilmiah formal berupa makalah atau proposal penelitian gitu ya. Untuk yang bukan proposal atau yang tadinya di minggu lalu saya menjelaskan tentang bagaimana membuat penelitian secara sederhana, itu sudah didiskusikan ya dengan pengajar Metopen bahwa ranahnya ada di Metopen sampai melatih membuat penelitian gitu ya. Tapi teman-teman hanya sampai di proposal atau di makalah saja pembahasannya sebagai pembahasan tema general saja itu. Sehingga minggu ini kita outputnya adalah memilih tema dan juga judul penulisan untuk karya ilmiah teman-teman nanti. Oke, kita bahas dulu sebenarnya karya ilmiah sendiri itu apa ya? Yang kalian tahu karya ilmiah ini ya terkait dengan hal tulis menulis, mungkin juga yang terkait dengan tugas akhir, skripsi dan sebagainya ya. Itu tidak salah teman-teman, itu juga bagian dari karya ilmiah gitu ya. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah itu adalah sebuah tulisan atau kumpulan kalimat gitu ya dari ide pemikiran penulis di mana tulisan tersebut dibuat berdasarkan kaidah, aturan, tata cara gitu ya, prinsip-prinsip dasar pendekatan saintifik atau ilmiah. Pendekatan ilmiah itu pendekatan yang perlu ada beberapa landasan teori, perlu ada beberapa pembuktian, perlu ada beberapa alur pikir yang runtut dan runut. Inilah yang membedakan beberapa jiwa atau manusia yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi dan tidak. Jadi nanti produknya adalah jiwa manusia yang berpikir, berpendapat secara pendekatan ilmiah dan bila tidak berkuliah biasanya ya rata-rata tidak menulis tugas akhir, tidak pernah membuat isai misalnya, itu nanti akan kalian lihat di masyarakat pendapatnya itu berdasarkan bukan pendekatan ilmiah, berdasarkan biasanya adalah personal feeling atau persepsi dari pikiran dia sendiri secara subjektif, bahkan rasa suka tidak suka dirinya sendiri gitu ya. Sedangkan kalau sudah pernah kuliah, pernah bikin skripsi, pernah bikin makalah, dan pernah dipandu dengan baik, nanti kita arahkan atau setidaknya kita bisa bedakan di masyarakat. Berarti jiwa-jiwa ini, orang-orang ini adalah orang-orang yang pendekatannya itu pendapatnya berdasarkan beberapa metode ilmiah gitu ya. Menurut ahli bahwa motivasi itu ada beberapa landasan gitu ya. Untuk meningkatkan motivasi misalnya itu perlu kita mengacu beberapa teori yang kita pilih. Misalnya teori dari Maslow atau mau pakai Higin faktor, Herzberg, di mana orang itu butuh eksistensi untuk dia memotivasi diri gitu ya. Misal ini melihat beberapa fenomena kok bisa seperti itu, orang-orang di kantor. Kita ambil dulu teori yang mana nih yang bisa dimasukkan melihat fenomena ini. Lalu contoh apa yang serupa baru kita buat kesimpulan, baru kita berpendapat. Nah, itulah yang dimaksud pemikiran ilmiah, kaidah ilmiah, prinsip ilmiah. Tetapi dalam karya ilmiah ditulis dengan runtut, runut, rapi. Jadi diharapkan teman-teman semua ini yang sudah mengenyam gentengnya kampus itu diharapkan besok ketika lulus pemikirannya itu dengan pendapat ilmiah itu bukan asal dari rasa suka tidak suka secara personal feeling atau bahkan pov pribadi yang tanpa ada dasar landasan teori ahli, jurnal-jurnal kredibel, hasil penelitian yang sangat relevan. Nah, itu diharapkan tidak seperti itu karena kita semua sudah pernah
mencoba melatih diri menulis karya ilmiah gitu ya. Di mana itu juga merupakan data dan fakta, teman-teman. Kumpulan beberapa data fakta di lapangan yang dikaji, diproses, diobservasi, bahkan diwawancara gitu ya, di eksperimen, bahkan di double check ya. Kita bilang triangulasi, setelah kita lihat, kita amati, kita tanyakan, kita cocokkan berupa bukti ya seperti detektif. Itulah pendekatan ilmiah. Jadi membuktikan sesuatu, berpendapat akan hasil sesuatu, menyimpulkan sesuatu itu bukan feeling, tapi berapa data dikumpulkan cross check. Ya, itu disebut dengan ilmiah satu scientific approach. Itu bedanya. Keputusan kita, pendapat kita based on scientific approach, berbagai check and recheck data, dan juga bahkan mungkin ada kajian pustaka di dalamnya. Atau bahkan ada beberapa rujukan-rujukan penulisan-penulisan yang sudah diakui kredibilitasnya, sudah direview oleh pakar ahlinya di bidang tersebut, teman-teman. Jadi secara umum, karya ilmiah itu memang isinya data, fakta, juga solusi atas masalah yang nanti tertulis di karya tersebut. Nah, masalah yang ada di karya ilmiah tuh biasanya sangat objektif, bukan personal feeling atau subjektivitas kita ya sebagai penulis. Dan itu sangat-sangat faktual dan terupdate yang memang saat ini sedang terjadi, sedang happening, yang sedang menjadi masalah di semua aspek atau semua tempat. Misalnya terkait peningkatan penjualan di era pandemi ini sangat sulit dipertahankan ya. Bagaimana meningkatkan profit. Ini menjadi tantangan banyak pebisnis atau bahkan UMKM saat ini. Nah, ini artinya untuk tips meningkatkan penjualan itu kan juga dialami bahkan semua lini bisnis, baik yang modern, bahkan yang mungkin baru memulai. Nah, artinya ini sebuah hal yang faktual, teman-teman ya. Sebuah hal yang itu juga dialami berbagai lapisan pebisnis. Nah, jadi kita bisa simpulkan karya ilmiah itu tulisan fenomena sebetulnya atau peristiwa yang terjadi di bidang tertentu di saat ini gitu ya, di mana itu dituliskan memang berdasarkan sebuah kenyataan gitu ya, sebuah hal-hal yang nyata adanya dan itu butuh sebuah solusi gitu. Jadi fungsi atau tujuan penulisan karya ilmiah itu salah satunya adalah untuk memecahkan masalah, teman-teman, untuk memberikan sebuah solusi atas masalah atau kegalauan yang ada di masyarakat terkait bidang-bidang tertentu. Bisa bidang sosial, bidang ekonomi, politik, pendidikan, atau bahkan bisnis, atau hukum ya, atau bahkan terkait kedokteran pun juga melakukan penelitian ya. Dokter-dokter itu pendidikan dokter juga membuat jurnal, juga membuat penulisan, apalagi terkait COVID mereka mengkaji gitu ya, membuktikan obat yang paling ampuh. Apalagi kita metode pembelajaran misalnya kalau di S1 yang paling baik bagaimana nih menghadapi pandemi atau tidak bisa tatap muka atau pebisnis saat ini ya yang perkantoran tuh bagaimana meningkatkan sebuah kinerja karyawan ya supaya tetap semangat gitu hasil kerjanya oke tanpa harus berangkat kerja ke kantor tanpa harus ketemu atau harus tetap mematuhi social distancing. Ini kan hal-hal fenomena baru yang galau ya, kami yang di bisnis itu galau hal-hal seperti ini. Jadi bagaimana untuk memecahkan itu perlu beberapa penulisan-penulisan ilmiah. Nah, ini kategorinya nanti adalah bisa makalah, bisa jurnal atau bahkan esai dan sebagainya. Jadi tujuannya adalah selain melatih kita punya ide itu dituliskan secara runtut, jadi sebuah hal-hal pembuktian baru akan pengetahuan gitu ya. Juga untuk membantu bidang tertentu dipecahkan sebuah masalahnya gitu ya, diberikan solusinya. Tentu saja sebagai penulis atau kita gitu ya, baik teman-teman atau kami yang pengajar pun bahkan hukum ya, pakar hukum, bahkan juga dokter atau bahkan seorang engineering pun ya, itu juga menulis hal-hal yang terkait pemecahan masalah di bidangnya, ini akan membantu pelaku atau penulis ini punya keterampilan yang baik ya dalam pemecahan masalah dan juga pemikiran-pemikiran ilmiah. Sehingga ini nanti akan melatih teman-teman gitu untuk punya keterampilan dasar melakukan riset atau penelitian. Mungkin ada beberapa info kalau kalian besok kerja gitu ya.
entah di PT atau itu ikut dengan Pemda atau NGO, biasanya ada badan riset gitu. Badan riset ini dia juga melakukan survei, juga melakukan pelaporan hasil riset di lapangan. Itu di bagian R&D ya, Research Development. Nah, di sini teman-teman nanti akan punya pekerjaan yang kurang lebih basicnya adalah berawal dari penulisan karya ilmiah ya. Itu adalah dasar riset. Bahkan di marketing juga ada yang disebut bidang riset marketing. Jadi beberapa perusahaan itu membutuhkan data update ya tiap tahun, tiap bulan terkait kecenderungan pasar itu menyukai produk yang sudah kita keluarkan, sejauh mana responnya, lalu produk apa yang ke depan diantisipasi oleh beberapa konsumen kita. Nah, ini disebut riset pasar. Biasanya perusahaan besar punya bidang R&D dan apabila kita dimasukkan bagian riset, kita mau tidak mau harus punya keterampilan melakukan penelitian atau pemikiran pendekatan ilmiah. Baik, apabila ada pertanyaan, silakan. Sampai di sini paham ya pengertian dan tujuan penulisan ya? Halo. Paham. Oke, bisa ya. Oke, sekarang lanjut lagi yuk tentang ciri karya ilmiah. Bu, bedanya kalau ini tulisan yang kita temukan di internet ini karya ilmiah atau bukan, itu seperti apa gitu ya. Bedanya adalah yang pertama itu ciri yang kalian harus pastikan betul-betul dia itu runtut ya, sistematis teman-teman, tidak bisa timelinenya itu diacak. Timeline diacak itu misalnya ya jelas itu seperti cerpen, novel, fabel, cerita anak gitu ya. Misalnya mau cerita flashback dulu di masa lalu, saya berkisah ya ada sebuah biografi, kisah masa lalu masa kecil yang penuh dengan eh, tantangan, lalu sekarang cerita kesuksesannya. Nah, itu bukan termasuk sebuah karya ilmiah yang sifatnya sistematis secara pendekatan-pendekatan ilmiah ya. Bisa jadi itu hanya sebatas populer, tetapi populer pun nanti kita ada dua jenis, bisa jadi ilmiah, bisa jadi tidak, tergantung beberapa data nanti ya. Tapi kalau ceritanya lepas seperti di Wattpad gitu ya, misalnya yang suka nulis, suka baca Wattpad, suka nulis cerpen misal, itu bisa jadi belum terkategorikan karya ilmiah gitu ya teman-teman, hanya tulisan populer biasa. Tapi kalau karya ilmiah yang pertama itu jelas sistematis sekali, tersusun ada pola bakunya ya. Pertama harus ada sebuah pendahuluan atau latar belakang dulu. Setelah itu ada landasan teori gitu ya atau kerangka teori yang mendasari ide-ide kita, permasalahan kita yang akan dibahas. Lalu setelah itu muncul beberapa metode bagaimana membahas dan mengkaji gitu ya. Lalu ada urutan pembahasannya. Terakhir ada beberapa hasil yang dijabarkan hingga kesimpulan akhir dan beberapa masukan. Nah, itu sistematika karya ilmiah baku. Jadi ketika ada runtutan, ada kerangka teori aja gitu. Pokoknya ketika sebuah tulisan itu ada dasar teori ahli, ada tahunnya itu ya. Ada bidang tertentu, ada teori ahli itu sudah jelas karya ilmiah yang sifatnya mengarah ke formal atau bahkan semi formal. Lalu yang kedua sifatnya logis, gitu. Jadi tidak bercerita sesuatu hal yang halusinasi atau bahkan satu yang dilebih-lebihkan karena ini sifatnya sangat fenomena dan nyata apa adanya dan faktual. Jadi isi dari karya ilmiah ini benar-benar bisa dibenarkan melalui logika kita, teman-teman ya. Misalnya bukan cerita cerpen yang sangat imajinatif itu tidak bisa dikategorikan karya ilmiah. Jadi ada yang bilang Harry Potter itu karya ilmiah loh Bu. Ada yang bilang gitu. Tapi ketika J.K. Rowling ditanya risetnya seperti apa pakai ada landasan teori nggak ada kok itu murni POV saya atau sebagai pengarang berimajinasi jelas bukan karya ilmiah ya. Karena dia tidak bisa data-data yang di situ full imajinasi bukan tidak bisa dilogika dan dibenarkan karena orang lain juga tidak melihat itu nyata adanya tetapi ada di alam pikir si pengarangnya sendiri jadi itu berbeda lalu objektivitas dan faktual ini adalah ciri berikutnya dari karya ilmiah jadi harus dilandaskan teori ya dengan pandangan-pandangan yang itu hasil apa adanya setelah dikaji menggunakan teori. Bukan menurut kita suka tidak suka, atau bahkan saya mengarahnya sebagai penulis.
pengen membuat endingnya itu bahagia. Tidak, walaupun hasilnya nanti tidak ada pengaruh. Oh, ini bisa meningkatkan kinerja. Oh, ini bisa meningkatkan pelayanan publik. Oh, ini tidak bisa meningkatkan kinerja. Itu harus ditulis. Kalau nggak bisa, nggak bisa. Tidak bisa kita sebagai pandangan pribadi sedih melihat hasilnya, terus kita rubah, itu tidak diperbolehkan. Artinya itu subjektif, bukan objektif. Jadi hasil apa adanya dari metode gitu ya, itulah objektivitas apa adanya. Nah, biasanya yang seru ketika ujian skripsi, teman-teman. Ini mungkin sharing ya. Pas ujian skripsi itu ada hasil penelitian yang agak unik ya, karena kan di sini kaidahnya harus objektif, jadi apa adanya. Nah, nanti mungkin kita bisa sharing di akhir perkuliahan saja ya. Ada beberapa karakter pembimbing itu tidak bisa menerima sudut pandang yang bertolak belakang dengan hipotesis gitu ya. Ada hipotesis atau dugaan sementara di mana terdapat pengaruh gitu ya, terhadap pengaruh variabel satu ke dua, tetapi hasilnya si mahasiswa ini atau peneliti ini menyatakan bahwa tidak berpengaruh gitu variabel ini. Nah, ada beberapa pembimbing di jurusan kami itu yang tidak bisa menerima hal yang tidak berpengaruh. Nah, padahal itu nyata adanya objektif hasilnya tidak berpengaruh. Sedangkan dia dilematik ya. Bu, katanya kaidah penulisan itu harus apa adanya, tetapi pembimbing kami tidak bisa menerima. Oke, itu berarti pop dia berbeda dengan kita, gitu kan. Ya, sudah kita cari aman ya, teman-teman. Itu ada life hack-nya lagi ya untuk menghadapi pembimbing. Itu sudah masuk kategori yang lain gitu. Ketika sudah paham karya ilmiah, sudah paham kaidah penulisan, kita biasanya nanti maju lagi tantangannya menghadapi pembimbing yang punya kaidah unik masing-masing. Nah, ini perlu kalian juga ketahui pada akhirnya nanti ya. Rata-rata pada sadarnya ketika berproses dengan pembimbing gitu, sudah paham tentang karya ilmiah, sudah paham metopen, mulai menemukan keanehan dunia itu setelah nanti berproses. Biasanya seperti itu ya. Terakhir faktual yaitu berdasarkan fakta lagi-lagi bukan berdasarkan imajinasi penulis. Jadi hasil karya ilmiah itu murni ya teman-teman untuk hal-hal yang nyata adanya bukan satu yang halu gitu ya. Terkadang hasilnya aneh atau hanya sebagai pandangan belaka kita itu tidak diperbolehkan. Baik, ini jenisnya tadi sudah disinggung di awal. Mungkin saya tekankan lagi ada tiga yang wajib kita ketahui jenis karya ilmiah. Pertama populer. Yang populer ini bentuknya sangat ringkas. Bahasa yang digunakan untuk karya ilmiah populer itu bahasa yang santai, teman-teman. Menarik, santai, persuasif. Bahasa agak gaul gitu ya. Hegel, dan Bro dan sebagainya. Nah, ini biasa kalian temui di artikel-artikel populer gitu, di Wallipop misalnya, Female Daily, atau mungkin ada beberapa artikel website terkait tips gitu ya, tips dan sebagainya. Nah, itu masuk ilmiah populer karena ada beberapa fakta yang nanti disampaikan, misalnya tips untuk bisa mengatasi rasa kantuk atau mencegah rasa bosan di kelas itu biasanya nanti dia menggunakan landasan teori misal dari menurut penelitian di Harvard tentang studi memotivasi. Nah, biasanya ada dasar landasannya memang. Nah, ini kita bisa kategorikan karya ilmiah, tapi populer gitu ya. Dan ini fokusnya di media massa, teman-teman, sangat singkat, sangat ringkas. Atau kita bilang press release, itu bisa press release, berita-berita, tips and trick gitu ya. Umumnya memang ini untuk kebutuhan media massa dan disukai banyak orang gitu ya. Misalnya berita tentang tempat wisata, destinasi wisata favorit, atau tips untuk traveling dan sebagainya. Ini karya ilmiah populer. Dan tentu saja kita tidak ke arah situ untuk mata kuliah ini. Ini bukan mata kuliah untuk bikin artikel yang populer atau bahkan copywriting ya. Kalau itu ada di komunikasi, jadi kita akan ke arah yang semi formal dan formal gitu. Di mana yang semi formal kaidahnya sama dengan formal juga, tapi penyajiannya sangat sederhana untuk yang semi formal. Aduh, Bu, sangat sederhana aja buat saya itu berat. Ya, karena kita tidak rutin ya melaksanakan hal-hal yang kita anggap berat. Kalau di mungkin kita harus coba ya untuk
setiap 2 minggu, 3 minggu itu membuat IC harusnya ya di setiap berapa mata kuliah. Seminggu sekali itu sebelum selesai perkuliahan itu teman-teman harus mengumpulkan isai. Hari ini insight-nya apa, tema yang hari ini sudah kita bahas, apa yang kalian dapatkan secara inspirasi di dalam pikiran kalian. Silakan tulis sebanyak 250 kata atau 2 paragraf. Kita tunggu 10 menit terus dikumpulkan. Harusnya seperti itu supaya terlatih pola pikir runtut dan logis itu. Di luar negeri ya, di kampus di luar negeri atau mungkin kampus lain, saya pernah dengar juga harus bikin esai atau insight setiap akhir perkuliahan 1 lembar gitu ya. Kalau offline, kelas offline dikasih kertas sama dosennya, dikumpulkan juga saat itu 5 menit menulis, melatih ya untuk melatih otak kita supaya urut pola pikirnya. Jadi itu yang mau dituju ya. Jadi nggak melihat konten benar salah, tapi itu untuk melatih otak saja. Nah, itu yang akan membuat kita ringan ketika dapat tugas yang lebih besar skalanya. Isai itu yang sederhana, 1 lembar, 2 lembar, bahkan 3 lembar. Tapi kebanyakan 1 lembar dan itu bisa dilaksanakan setiap minggu gitu ya. Di luar negeri itu kalau belum mengumpulkan isai minggu lalu ya cuma 1 lembar itu nggak dibolehin masuk kuliah di pertemuan berikutnya. Dianggap belum bisa memahami pertemuan sebelumnya ya. Yang kita yang dari Indonesia itu suka terlambat yang ngumpulin isi yang orang luar negeri gitu, yang kayak Singapura, China itu wah ngumpulin isi itu cepet banget karena kita nggak biasa nulis ya. Untuk budaya menulis itu kita sangat lemah teman-teman. Nah ini mungkin kita coba ya untuk melihat seperti apa sih menulis. Berikutnya nanti setelah bisa isi itu masuk ke laporan atau makalah. Nah makalah ini nanti biasanya seperti tugas-tugas laporan yang pernah mungkin teman-teman lakukan di mata kuliah di dosen lain membuat laporan gitu ya. Isinya ada sistematika pendahuluan, terus ada teorinya, lalu pembahasannya seperti apa. Ketika kalian observasi, kalian bikin makalah, nah itu disebut karya ilmiah yang sifatnya semi formal. Di mata kuliah saya yang administrasi bisnis, kalian juga membuat karya ilmiah sebenarnya, tetapi semi formal gitu ya. Dan itu nanti akan diselesaikan di pertemuan ke-16 atau 15 karena nanti ada penugasan untuk observasi, turun ke lapangan melakukan beberapa bukti untuk penulisan pembahasan di pertemuan 9, 10, 11 ya ke atas. Nah, itu untuk melatih teman-teman semua bisa menuliskan dengan urut dan runtut pola pikir ide-ide teman-teman ya, lebih ke semi formal. Intinya penyajiannya lebih sederhana dibanding yang formal. Nah, untuk yang jenis formal seperti apa? Contohnya jelas itu adalah tesis, skripsi, tugas akhir, disertasi, jurnal penelitian yang harus dipresentasikan di conference atau seminar-seminar gitu ya. Besok ini kita akan ada seminar internasional, teman-teman, di bulan Oktober ya, kalau tidak salah. Oh ya, FEB ya. Nah, ini biasanya yang ikut itu adalah manajemen ya, jurusan manajemen itu masih mahasiswa ya, tingkat akhir. Dan mereka ini sebenarnya belum selesai makalahnya belum selesai ya, belum belum selesai penelitian, tapi sudah dibuat seolah-olah ini sudah selesai. Jadi bisa untuk latihan bagaimana sih penulisan karya ilmiah yang ini formal. Jadi untuk sarana berlatih, karena yang punya gawe kita ya kita sendiri manfaatkan untuk latihan begitu teman-teman. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Masih aman ya untuk jenis karya ilmiah ya? Aman ya? Oke, kalau aman kita masuk ke struktur karya ilmiah atau susunan sistematika karya ilmiah. Untuk struktur karya ilmiah yang pertama semi formal dulu, yang makalah-makalah ya. Sebenarnya yang kita sudah buat itu makalahnya sudah benar atau tidak sih, Bu? Untuk beberapa hal, biasanya ini baku ya. Nah, kebakuan inilah yang teman-teman perlu perhatikan. Terkadang mungkin tidak dicek, atau mungkin ini baku dari zaman SMA atau dari mata kuliah ke mata kuliah. Jadi untuk semi formal itu yang pertama perlu ada strukturnya adalah judul dulu, ya covernya dulu teman-teman. Lalu yang berikutnya perlu ada daftar pustaka ya, jangan lupa daftar pustakanya, jangan lupa kok daftar pustaka, daftar isi ya, sorry ada judul, ada daftar isi, terus juga mungkin kata pengantar ya, sorry di sini ketinggalan ya, judul, daftar isi, kata pengantar, lalu ada pendahuluannya untuk bab 1, baru bab 2-nya ada
kerangka teoritisnya atau landasan teorinya, lalu ada metode penelitiannya seperti apa, dijabarkan dengan menjelaskan, menggunakan deskripsi, lalu kita bahas. Nah, pembahasan di sini nanti kita jelaskan lebih lanjut di pertemuan berikutnya bagaimana menyusun pembahasan yang baik, bagaimana meramu analisis pembahasan gitu ya. Kalau yang minggu depan sasaran kita adalah bagaimana membuat pendahuluan yang baik, bagaimana merangkai sebuah data permasalahan, menyikapi dan melihat data permasalahan, baru kita buat pendahuluan, baru nanti kita ke kerangka teori. Jadi caranya kita runtut ya. Setelah itu ada simpulan saran dan juga daftar pustaka. Sampai pun nanti daftar pustaka harus pakai misalnya Mendeley dengan APA style, dengan gayanya format APA ya. Sudah kita berikan beberapa standar format penulisan daftar pustaka. Untuk struktur berikutnya yang karya ilmiah formal, silakan. Yo, Vistia, mau tanya? Boleh. Baik Bu, izin bertanya Bu. Terkait struktur karya ilmiah itu kemarin pas di TikTok itu sempat ini ya Bu, ada ternyata kalau kata pengantar itu ternyata bukan diisi dari kita sendiri dan itu ternyata diisi sama orang lain. Nah itu benar nggak ya Bu untuk kata pengantar? Oke, terima kasih pertanyaannya, Vistia. Ada beberapa POV ya baru kalian temukan di TikTok. Itu personal ide-ide dari subjektivitas ya. Jadi hati-hati. Ini bagus sekali pola pikir kalian itu sudah sangat kritis. Benar tidak ya? Jadi setiap kalian lihat sesuatu baru itu di pikiran jangan langsung iya ya. Selalu masukkan ke layer satu. Saya harus buktikan ini, saya harus konfirmasi ini. Jadi jangan langsung masuk layer akhir dan mengiyakan karena berbahaya sih karena sosial media sekarang sangat banyak informasi ya yang mungkin ada yang abu-abu atau bahkan yang benar pun masih kita pilah lagi. Oke, terima kasih Wistia. Untuk kata pengantar, biasanya kami itu menulis sendiri, teman-teman. Sejauh ini ya, bahkan kami yang dosen pengajar pun menulis laporan penelitian, kami buat kata pengantar sendiri. Dan itu dari redaksi tim yang mungkin ketuanya atau penulisnya. Biasanya saya tulis sendiri sih. Saya biasanya penelitian dengan Bu Ros dulu ya. Biasanya saya yang menulis atau Bu Ros yang ngecek. Kalau misalnya sudut pandang tentang orang lain yang menulis, itu bisa jadi populer ya. Jatuhnya karya tulis yang populer biasanya di buku-buku itu ya, di buku atau minta beberapa orang yang jadi testimoni untuk bisa mempromosikan begitu. Kalau sejauh ini untuk TA, karena nanti kita hasilnya adalah membuat tugas akhir ya skripsi, itu sejauh ini untuk tata aturan pedoman penulisan skripsi yang kita sudah buat, kata pengantar masih menjadi tugas dari penulis gitu. Untuk kata pengantar sangat template, teman-teman. Biasanya kita kopas aja. Yang sangat berbahaya menurut saya malah di kita itu bukan kata pengantar, tetapi adalah kata persembahan. Itu yang sangat berbahaya karena ada pedoman penulisan yang tidak memperbolehkan nama pacarnya masuk karena bisa dampak ke depan adalah memperkeruh rumah tangga teman-teman, bisa jadi nggak jadi sama pacarnya gitu kan. Terus besok istri suaminya tanya siapa nih gitu, siapa nih gitu kan, bahaya ya kalau jadi gitu. Jadi menurut etika penulisan nggak usah deh orang yang masih ragu-ragu atau belum pasti. Kalau orang tua sudah pasti orang tua, kita nggak akan besok jadi orang tua apa enggak. Jadi masih ditulis. Terus juga artis misalnya, inspirasi kami Jisoo, Blackpink waktu itu ada ya. Terus juga siapa tuh NCT masuk tuh di persembahan. Wah itu rame banget ya di profesor-profesor. Bu boleh kok Bu di kampus lain si artis-artis masuk di persembahan gitu. Tiap tiap kampus punya aturan masing-masing cara mainnya gitu. Mungkin cara main di kami tidak sama dengan cara main di kampus lain. Jadi intinya itu ya, rule of game-nya berbeda. Jadi kita ikuti rule of game di mana kita berada. Gitu aja Vistia, buat aman ya biar segera lulus. Gitu, bisa diterima. Baik Bu, bisa diterima. Terima kasih. Yo, sama-sama. Thank you. Silakan yang mau tanya, yang terkait hal-hal yang kalian temukan di luar sana gitu ya.
boleh dikonfirmasi selama itu benar-benar bisa membantu kita untuk menyelesaikan tugas akhir. Ya lanjut dulu yuk, struktur karya ilmiah populer sama sih. Nah ini tapi yang perlu diperhatikan betul-betul loh. Karya ilmiah populer ini, karya ilmiah yang formal inilah yang memang menjadi dasar yang harus diperhatikan betul-betul ya. Nanti ada kok pedoman penulisan. Semisalnya bingung nih, Bu, aku nggak punya pedoman penulisan, minta. Jadi wajib punya, setiap mahasiswa wajib punya ya, mahasiswa tugas akhir. Besok juga bikin laporan magang juga harus minta. Perhatikan pedomannya, cari contoh-contoh tugas akhirnya yang terbaru ya, tugas akhir dari dosen pembimbing yang sama, yang barusan lulus misalnya yang jeda setahun ya, jangan yang 5 tahun, biasanya mungkin sudah berubah aturannya. Nah itu rata-rata masih sama sistematika penulisan. Dari mulai judul, lalu ada abstraknya seperti apa, kata pengantarnya bagaimana gitu ya. Juga pendahuluan hingga kerangka, metode gitu. Sampai daftar pusaka, lampiran, dan sebagainya. Jadi ada sistematika baku, cara main baku yang kita harus ikuti karena kita ada di rumah tangga yang berbeda. Jadi tiap rumah tangga punya rule of game-nya sendiri-sendiri. Jadi perhatikan baik-baik ya teman-teman. Bahkan kami juga menulis jurnal gitu ya. Kita memasukkan jurnal nih di jurnal Economic of Business-nya punyanya Singapura misal. Itu cara mainnya beda, tata aturannya, strukturnya beda, fontnya beda, bentuknya beda. Bahkan kita mau masukin lagi yang ada di Turki juga beda lagi rumahnya, beda lagi aturannya. Kita ikutin aja format yang mereka punya ya, format baku. Lalu kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan ini terkait dengan bagaimana kita menyusun bahasanya yang baik dan benar. Nah, ini panduannya jelas KBBI. Terkadang begini, teman-teman. Bikin bab satu itu kan sulit sekali ya karena tidak terbiasa menulis kita dari awal budaya menulis itu kurang ya. Kita semua kurang termasuk kami pengajar pun kurang. Kita jarang yang jago nulis sih teman-teman. Karena jago baca pun kita kurang ya di dunia kan kita termasuk yang nggak jago baca ya otomatis nggak jago nulis lah gitu. Jadi baca dan tulis itu satu rangkaian gitu. Ya negeri-negeri yang maju, negara maju itu negara yang pandai baca dan tulis ya, kayak Jepang, Inggris. Ketika nunggu sesuatu bukan main HP tapi ya baca gitu. Jadi ketahuan lah gitu kalau kita pola pikirnya masih sangat personal. Jadi kalau kita punya pendapat yang tajam, berdebat, rata-rata masih personal feeling ya sudut pandangnya bukan ilmiah. Jadi ketahuan kan gitu siapa yang berkualitas secara pendekatan ilmiah di antara bangsa-bangsa di dunia gitu. Jadi tetap terus berlatih tidak ada salahnya memulai dari usia kapanpun. Untuk kaidah, jadi yang pertama adalah ketentuan penulisan ya teman-teman. Kaidah ini adalah ketentuan penulisan judul. Nah, ini saya beri contoh. Ketentuan penulisan judul di sini adalah tentang frase gitu. Di judul itu dibuat dalam bentuk frase, kalimat, dalam bentuk frase atau kumpulan kata atau kalimat. Biasanya tidak pakai tanda baca atau tidak ada titik. Ingat tidak ada titik ya, bikin judul. Nanti kalian bikin judul makalah tidak ada titiknya, bikin sebuah kalimat. Nah, untuk penulisan ini hurufnya kapital, teman-teman. Nulis judul laporan itu baik essay enggak ya? Mungkin ada aturan di dosennya essay tidak judulnya tidak besar, tidak kapital, tapi makalah skripsi yang formal-formal itu judulnya besar-besar. Itu ya. Kecuali anak judul. Anak judul itu yang di dalam kurung seperti ini. Di dalam kurung itu anak judul. Nah, anak judul itu kapitalnya di awal aja, huruf besarnya di awal. Kecuali kata hubung. Kata hubung itu dan terhadap itu juga hurufnya kecil. Jadi pastikan kalian paham KBBI. Terkadang kita nggak dilolosin pembimbing di bab satu itu lama karena KBBI kita tuh masih payah, parah, masih harus belajar ulang. Kadang ada dosen yang bilang, kok nggak dilulus-lulusin tuh? Karena kita kan dapat laporan ya teman-teman dari pusat, dari dekanat. Kok dosen pembimbing ini nggak ngelulus-ngelolosin angkatan bimbingannya udah berapa banyak? Biasanya kami ada mediasi. Iya, soalnya anak-anak kita itu nulis pendahuluan aja nggak bisa gitu. Bikin kalimat di paragraf satu aja nggak bisa bikin kalimat. Bahkan kami yang di luar negeri pun sering digituin ya teman-teman. Bahkan banyak yang cerita, kok ini anak nggak lulus-lulus gitu. Misalnya sekolah ke Australia, ke Inggris gitu, kok nggak lulus-lulus. Ini harusnya beasiswanya udah selesai. Ketemu profesornya yang malah marah balik.
Dia nulis kalimat nggak bisa kok, bikin kalimat aja nggak bisa, apalagi bikin pendahuluan sampai kesimpulan gitu. Nah, di sini artinya kan harus paham tentang KBBI kalau ini bahasa Indonesia. Untungnya ini bahasa Indonesia, teman-teman. Untungnya bukan makalah bahasa Inggris gitu loh. Bahasa Inggris susah lagi kan. Jadi pastikan pahami KBBI, bagaimana merangkai kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk setara. Buka lagi lah bahasa Indonesianya. Baca lagi lah itu tata aturan grammar in Indonesia yang benar dan baik. Itu dasar paling utama ya. Nah, misal nih ada judul, yuk kita lihat ya. Kaidah penulisan judul. Yang pertama, pengaruh pelatihan kerja terhadap peningkatan kinerja karyawan PT Otsuka Indonesia. Nah, kurang lebih seperti ini untuk contoh makalah gitu ya. Ini bisa jadi contoh makalah, bisa jadi contoh juga sebagai tugas akhir. Boleh gitu ya. Atau mungkin pentingnya pelatihan kerja bagi karyawan PT Otsuka itu juga boleh gitu ya. Faktor mempengaruhi kinerja karyawan di PT Otsuka itu juga boleh. Nah, itu judul-judul terkait dengan contoh karya ilmiah itu bahasanya seperti itu, teman-teman. Nanti bisa di Google, bisa di search kalian melihat gitu ya. Nah, yang anak judul ini biasanya hanya penjelas saja. Misalnya studi kasus, pelatihan kerja untuk meningkatkan motivasi atau kinerja di PT Otsuka, misalnya seperti itu. Lalu berikutnya untuk kaidah tata tulis atau bahasa yang perlu diperhatikan adalah denotasi. Denotasi ini banyak sekali bahasa yang sifatnya kedaerahan ya, jadi perlu hati-hati. Misalnya kalian mau mengambil judul makalah itu terkait hal-hal yang sifatnya sangat kedaerahan, jadi perlu diperhatikan. Nah, kelompok kata yang punya makna banyak, misalnya ada judul ya Indonesia, ini kaya dengan bahasa daerah, ragam bahasa Indonesia, ragam bahasa, ragam adat istiadat Indonesia. Itu kan jelas fakta dan ini merupakan sebuah denotasi. Jadi ketika mengambil sebuah judul dan itu punya makna bahwa itu hal yang benar dan fakta apa adanya, itu kita sebagai kategorikan denotasi, teman-teman. Tetapi hanya sebagai pengetahuan saja ya kalau itu denotasi. Lalu perhatikan kata baku. Biasanya ketika menulis nanti ya dalam sebuah makalah ada yang bahasa Inggris campur Indonesia. Misalnya filing cabinet, misalnya box atau office itu kalau bahasa Inggris perhatikan kaidah bahasa Inggris. Jangan sampai L-nya double atau kurang huruf F atau bahkan bahasa Indonesia punya bakunya antri gitu ya, antri atau apotik dan sebagainya. Jadi perlu mengetahui kaidah-kaidah kata baku dalam KBBI. Lalu ada istilah-istilah, definisi istilah. Nah, untuk definisi istilah biasanya kita sarankan untuk karya ilmiah itu merujuk ke deskripsi, merujuk ke salah satu teori ahli, teman-teman. Misalnya mau mendeskripsikan atau memberikan definisi istilah apa itu penelitian deskriptif. Nah, kita biasanya menggunakan salah satu ahli, yaitu sebut namanya ya, dan juga tahunnya. Nah, ini bisa kita temukan di Google Scholar, gitu ya, scholar.google.com. Lalu kita masukkan di situ teori ahli menurut siapa nih tentang penelitian deskriptif. Jadi kurang lebih kita harus singgung ahlinya, karena mereka ini yang mungkin dianggap populer sebagai dunia penelitian atau karya ilmiah di luar sana yang mengkaji bidang tersebut. Baik, dari situ ada yang ingin ditanyakan nggak? Aman ya, kita lanjut deh. Contoh karya ilmiah nih. Nah, ini contoh dari awal dulu. Ini karya ilmiah yang sifatnya makalah ya. Jadi kita akan berlatih nanti membuat makalah atau dalam kurung atau garis miringnya adalah proposal saja dulu. Proposal penelitian gitu ya, bukan meneliti langsung. Ternyata untuk yang metopen nanti yang mungkin nggak diarahkan ke penelitian langsung. Untuk makalah, kita berikan contoh, salah satunya adalah judul berikut, yaitu peningkatan kinerja karyawan di perusahaan jasa misalnya. Nah, nanti kita bisa rubah perusahaan jasa ini, bisa dirubah nama PT, nanti tergantung teman-teman mau turun kemana gitu ya. Lalu anak judulnya adalah kajian teoritis atau kajian implementatif tentang kinerja karyawan gitu. Atau
kajian studi kasus atau studi kasus tentang cara peningkatan kinerja karyawan. Nah, itu nanti ada nama Anda, baru kata pengantar. Nah, kata pengantar di sini ini sangat template. Biasanya tidak perlu orang lain sih kalau yang di aturan main jurusan kita karena sangat template ya teman-teman. Dan jarang sekali untuk dikoreksi kata pengantarnya. Tuh. Tetapi yang perlu diperhatikan tadi persembahan juga gitu ya. Setelah persembahan adalah keaslian. Jadi keaslian karya tulis ilmiah teman-teman yang skripsi itu perlu ada satu lembar khusus ya. Di kita itu punya aturan ada satu lembar khusus tentang pernyataan keaslian karya tulis. Itu jangan lupa diberi tanda tangan dan juga materai 10.000. Terkadang lupa, kebanyakan teman-teman tidak memberikan tanda tangan di bawah, sehingga waktu sidang banyak yang ditanya, ini benar-benar hasil Anda atau bukan. Nah, cuman karena lupa menuliskan, membubuhkan tanda tangan dan materai 10.000 itu ya. Nah, ini daftar isi. Jadi nanti teman-teman akan membuat seperti ini. Jadi teman-teman nanti akan membuat judul makalah gitu, memilih tema, tapi nanti kita akan pandu dulu. Memilih tema untuk ADP itu ranahnya yang bagaimana gitu kan. Nah, sementara ini kita berikan contoh dulu. Inilah tema salah satu di jurusan kita yang diperbolehkan ya terkait dengan administrasi atau perkantoran itu tentang kinerja karyawan, gitu motivasi kerja itu boleh, citra perusahaan, lalu kearsipan, pelayanan prima itu boleh ya. Nah, ini kata pengantar, daftar isi, pendahuluan. Inilah daftar isinya gitu. Nanti kalian juga membuat kata pengantar, judul cover dulu, kata pengantar, lalu ada daftar isi seperti ini. Nah, ini dibuat ini sebagai rancangan awal ketika membangun sebuah bangunan, misalnya sebagai seorang teknik sipil ya, kalau membuat bangunan, ini adalah kerangkanya ya teman-teman. Panduan kita menyusun makalah badannya gitu. Jadi kita harus bikin daftar isi dulu. Yang pertama ini urutan yang paling baku, latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat. Lalu di bab 2 kita ada pembahasan. Nah, di pembahasan ini ada pengertian, jenis-jenis penerapan, ya, manfaat, penutup, dan daftar pustaka. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, pembahasannya itu langsung dijadikan satu tentang teori, teman-teman gitu. Kenapa pembahasannya tidak dipisah dengan kerangka teori gitu. Kenapa? Karena di sini memang kajian teoritis. Judul ini adalah mengkaji secara teori. Teori apa aja sih yang masuk tentang kinerja, cara-cara meningkatkan itu sudah langsung. Jadi teori yang ada di dunia ini terkait dengan kinerja itu kalian masukkan, kalian bahas, kalian beri contoh, kalian simpulkan keterkaitan teori dan contoh menurut sudut pandang Anda sebagai penulis. Nah, itu di pembahasan. Nanti kalau di skripsi, tugas akhir, di metopen, pembahasan akan terpisah dengan kerangka teori. Bab 2 itu biasanya pembahasan. Nah, bab 3 metode, baru nanti bab 4-nya pembahasannya. Gitu. Nah, ini karena contoh makalah, jadi dia lebih sederhana dibanding yang formal. Jadi yang saya tampilkan di sini, ya, yang saya tampilkan di sini, ini adalah contoh semi formal. Makanya bab 2-nya adalah pembahasan. Oke, paham ya? Bab 2-nya adalah pembahasan karena ini makalah. Ini susunan makalah, bukan susunan tugas akhir skripsi. Ya, atau bahkan proposal yang benar-benar ya, proposal yang betul-betul. Tetapi nanti kita akan tunjukkan ketika bikin breakdown untuk proposal. Ya, di pembahasan nanti kalian bisa bedah. Nanti kita tunjukkan. Yang penting teman-teman sudah tahu cara mengumpulkan teori dulu gitu ya. Masalah membedah jadi masuk ke kerangka, jadi ke metode itu hal yang sangat simpel dan bisa dilakukan 1 detik teman-teman. Tapi untuk bisa mencari kontennya itu butuh proses. Jadi sekarang fokusnya kita bikin kontennya, pembedahannya itu sangat cepat gitu ya, sangat cepat fungsinya ke sana, perannya ke sini itu sangat cepat. Oke. Nah, untuk pembahasan di sini kan ada pengertian kinerja, jenis kinerja. Ya, ini yang perlu teman-teman perhatikan betul-betul. Ketika judulnya peningkatan kinerja karyawan, pembahasannya harus tentang ini semua. Anda harus menjelaskan pengertian kinerja. Kita juga harus jelaskan jenis kinerja itu apa kategorinya, bagaimana penerapan teori implementasi kinerja itu yang baik yang seperti apa, pengukurannya bagaimana.
Lalu cara meningkatkannya seperti apa? Terus tujuannya perlu ada penilaian kinerja itu untuk apa? Apakah untuk penggajian? Apakah nanti untuk bisa mengukur hasil kerja dari perusahaan? Apakah bisa untuk catatan promosi karyawan? Nah, itu banyak sekali teori tentang itu yang bisa kita masukkan. Jadi nanti kita punya wawasan, oh menilai kerja orang itu caranya gini tuh menurut teori. Besok aku punya usaha, caraku gini deh, berarti keputusanmu besok di lapangan itu hal yang remeh-temeh itu ada dasar teorinya gitu. Karena kita sudah pernah kuliah, kita berpikirnya secara ilmiah gitu. Bedanya gitu ya. Nggak banyak terlalu trial error teman-teman. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan besok uji coba kayak gitu itu nggak terlalu besar, nggak terlalu lama gitu. Jadi yang membedakan kuliah dan enggak seperti itu. Kadang herannya untuk pengusaha yang sukses banyak kan tuh nggak kuliah teman-teman rata-rata karena mereka menang di kegigihan ya. Menang karena mereka sangat tangguh menghadapi tantangan karena nggak mau kalah juga dengan anak kuliah yang banyak teori gitu kan. Kalau kita kan terlalu banyak teori takut bergerak gitu. Kalau mereka mencoba biaya tinggi terus waktunya habis tuh buat mereka itu hal yang nggak masalah. Itulah uang belajar mereka gitu. Uang perkuliahan mereka itu ya kerugian-kerugian ketika experience itu eksperimen. Tapi akhirnya mereka menemukan loh teori yang pas untuk masalah tertentu. Jadi intinya di kegigihan. Nah, sedangkan kita sebenarnya sudah beruntung, sudah tahu pola pikir ilmiah yang tercepat untuk bisa meningkatkan penjualan, untuk promosi yang pas dengan produk seperti ini. Kalau di teori ternyata kalau jasa pakainya ini. Kita coba yang ini menurut penelitian ini yang paling tinggi nih untuk Indonesia misalnya. Nah, kita udah tahu nih kunciannya, ya kita coba. Ya mudah-mudahan nggak trial error terlalu banyak, gitu kan? Jadi itu bedanya ya teman-teman pemikiran ilmiah fungsinya. Nah, ini contoh untuk pendahuluan atau latar belakang ya dari makalah karena tadi judulnya peningkatan kinerja karyawan dan sebagainya itu ya. Bagaimana caranya? Nah, ini contohnya. Tetapi untuk contoh pendahuluan ini sangat sederhana dan ini tidak proper untuk pendahuluan yang sebenarnya. Jadi ini hanya contoh basic yang nanti harus dikembangkan ulang. Jadi di sini ketika harus menjabarkan pendahuluan itu harus punya konsep yang sifatnya deduktif atau bahkan induktif. Kita akan pelajari lebih lanjut minggu depan. Jadi bisa dibuat secara umum khusus pemikirannya atau khusus umum. Nanti kembali masing-masing. Nah, kita akan coba arahkan teman-teman ke pemikiran pendahuluan yang menyusun latar belakang itu dengan kaidah pemikiran mayoritas para pembimbing di jurusan, yaitu umum khusus. Dari sesuatu yang besar, kita kerucutkan ke bawah. Jadi di sini seharusnya tidak boleh cerita kinerja dulu di bab paragraf awal pendahuluan. Bercerita dari sebuah dampak kinerja dulu. Dampak besar kinerja itu kalau tinggi, apa nih bagi karyawan? Oh, dia akan bisa naik jabatan, oh dia akan bisa diapresiasi, oh akan meningkatkan profit ke perusahaan. Oh dengan kinerja-kinerja karyawan yang bagus, perusahaan ini akan terus punya keberlangsungan bisnis yang baik. Berarti awal cerita di paragraf awal itu ya bercerita tentang sebuah bisnis itu bagaimana bisa berlangsung atau sustain cukup lama gitu. Sustainabilitas bisnis atau perusahaan itu menjadi sebuah tantangan utama perusahaan saat ini di era pandemi. Titik. Itu baru awal kalimat, belum anak penjelasnya paragraf satu. Baru nanti bikin paragraf dua. Ada koherensi sama sustainabilitas. Itu ada kerangkanya, teman-teman. Pendahuluan itu punya kerangka seperti membangun gedung gitu. Kalau mau bikin gedung yang bagus, itu perlu ada arsitektur dan sipilnya. Nah, di sini kalian itu bikin gedung sebenarnya. Kalian diajarin di architecture of ini ya. eh penulisan writing sebenarnya penulisan karya ilmiah ini sebuah yang berkaitan dengan arsitektur dan sipil dari bangunan, tapi ini penulisan. Itu teman-teman. Nah, ini ada contoh yang terkait dengan teori Sutrisno boleh masuk nih. Kinerja adalah apa? Itu boleh. Tapi nanti kita arahkan ya untuk kaidahnya di minggu depan. Jadi ini hanya sekilas seperti ini loh makalah versi kecilnya dari sebuah penulisan yang formal atau tugas akhir teman-teman. Makalah itu yang semi formal ya teman-teman. Tapi bisa kita arahkan ke formal, bisa kita kembangkan menjadi formal. Makanya basicnya tanggung jawabnya ada di saya untuk membuat yang makalah dulu supaya bisa berkembang di versi yang formal.
Nah, ini rumusan. Nah, rumusan masalah itu intinya bagaimana nanti kita bisa menjawab dan membahasnya di bab 2. Ada pengertian kinerjanya apa. Ini yang mau dibahas. Jadi rumusan itu apa yang ingin dibahas, apa yang ingin dirumuskan, permasalahan yang akan dibahas itu ada di rumusan masalah. Ya, ketika nanti bikin tugas akhir dia lebih kompleks dan kita butuh ada pembatasan juga. Nanti kita ada pembatasan masalah juga ya teman-teman. Tapi untuk pembatasan itu khusus nanti di Metopen, bukan di saya. Tapi kalau semisal teman-teman nih dari Metopen sudah dapat pelajaran Metopen ingin sharing dan compare di karya ilmiah sangat diperbolehkan. Karena mungkin setelah ini ya, jadi kan ini kelas pagi, otomatis yang Metopen setelah saya, jadi dapatnya nanti. Jadi boleh di-compare, boleh didiskusikan, mana nih yang dimasukkan ke makalah sederhana, mana yang bisa diupdate, dimodif. Jadi bisa nanti didiskusikan. Kalau makalah tidak ada pembatasan, masalah hanya ada rumusan, kalau Metopen nanti dibatasi dari rumusan ini kita pilih yang mau difokuskan gitu ya, lebih lebih rinci ya. Sehingga kita tahu tujuannya nih mau ngapain sih kalau sudah bikin makalah ya jelas ada 3 gitu dengan judul bagaimana meningkatkan kinerja ya kita supaya tahu macam macam kinerja lalu bagaimana menerapkannya seperti apa kinerja yang baik gitu ya. Untuk manfaat penulisan rata-rata template nanti banyak yang nyontoh kakak tingkat nih manfaatnya untuk teori seperti ini untuk penulis seperti ini rata-rata template sih teman-teman. Lalu yang terakhir ada ini ya. Sorry, yang pembahasan nggak saya masukkan karena pembahasan itu nanti kita bisa detailkan di pertemuan berikutnya. Lalu penutup, di penutup ini ada simpulan dan juga saran. Mana simpulan ini berdasarkan dari pembahasan. Intinya adalah apa jawaban dari rumusan tersebut. Jadi kinerja adalah apa, macam kinerja itu apa, lalu implementasinya adalah seperti ini yang baik dan untuk meningkatkan ada berapa poin. Udah, intinya itu ya. Dan sarannya adalah apa nanti kita arahkan lagi ya untuk penutupan itu berbeda. Juga daftar pustaka jangan lupa yang terakhir. Nah, daftar pustaka ini kita gunakan EPS style, nanti ada pertemuan khusus ya untuk daftar pustaka. Syaratnya adalah satu, teman-teman harus punya Mendeley desktop. Jadi nanti dipersiapkan laptopnya, tolong yang mungkin masih error dari sekarang, mumpung masih jauh pertemuan terkait daftar pustaka tuh mungkin masih nanti-nanti gitu ya di pertemuan-pertemuan agak-agak tengah-tengah gitu ya. Jadi teman-teman persiapkan laptopnya dengan baik supaya bisa mendownload Mendeley Desktop dan Mendeley Reference karena sudah wajib sekarang untuk daftar pustaka di jurusan kita menggunakan Mendeley dan EPS Style nanti menggunakannya. Jadi jangan sampai menjadi sebuah hambatan teman-teman untuk bisa lulus karena ada nih yang ketika mau skripsi, mau sidang belum pakai Mendeley nggak boleh sidang atau belum bisa untuk daftar sidang karena belum selesai untuk ngedit daftar pustaka. Lah rugi banget ya. Padahal daftar pustaka ini bisa kita cicil ketika kita menyusun bab 2 kerangka teori. Ketika teori masuk, daftar pustaka masuk. Jadi dia bagian dari langkah yang bisa dikerjakan di awal, bisa diselesaikan, dicicil di awal gitu loh. Malah jadi hal yang nyepet-nyepeti ya istilahnya jadi ya di belakang deh jadi kita kehalang dari hal yang sebenarnya bisa diselesaikan di awal gitu ya teman-teman. Baik, ada yang mau tanyakan nggak? Ini sudah masuk ke pemilihan tema dan latihan mencari tema nih. Habis ini nanti saya tunjukkan bagaimana memilih tema di jurusan kita dan menyusun daftar isinya, juga menulis latar belakangnya seperti apa. Tapi untuk menulisnya mulai minggu depan dulu. Jadi ini kalian punya skill hunting dulu saja di minggu ini sembari memilih tema, gitu ya. Ada yang mau tanyakan tidak? Masih aman ya? Ini udah hampir selesai. Halo, apakah masih di sana? Masih, Masih, Bu. masih Masih, ya. Bu. Oke, kalau masih, sekarang saya tunjukkan untuk penugasan teman-teman dan juga cara memilih tema yang nanti akan kalian jadikan panduan menulis, mengambil judul tugas akhir dan juga makalah ya. Tapi di saya makalah aja. Jadi boleh dari saya yang makalah, kalian nanti jadikan itu tugasnya Pak Wahyu juga boleh. Jadi dari tugas makalah saya di-upgrade versi untuk Metopen boleh. Jadi bisa satu jalur.
Jadi tugas makalah disamakan, tugas saya disamakan dengan tugasnya Pak Wahyu boleh. Itu ya. Dari saya yang sederhana di Pak Wahyu yang lebih kompleks. Jadi satu judul untuk dua dosen itu sangat diperbolehkan. Kemarin kami sudah berkoordinasi karena tugas kami juga sudah dibagi-bagi gitu ya. Saya yang bertanggung jawab di penulisan detailnya seperti apa menyusun kalimatnya. Metodenya ada di beliau nanti. Oke, ini dia. Sudah muncul ya. Apa namanya nih? Excelnya sudah kelihatan ya? Sudah, Ya. Bu. Oke, sip. Tolong diperhatikan sekarang teman-teman. Ini untuk penugasan minggu depan. Jadi syarat untuk bisa ke pertemuan dua, teman-teman harus mengumpulkan tugas ini, tugas membuat PPT, tugas membuat atau mencari tema untuk judul penelitian atau judul makalah, teman-teman. Di saya judul makalah ya. Makalah ini akan jadi proposal penelitian. Nah, judul yang diperbolehkan atau tema yang diperbolehkan, kita bilangnya tema ya. Ingat tema. Tema ini adalah bidang besar yang dianjurkan ADP atau jurusan kita untuk diteliti. Gitu. Ini adalah tema besar, tema yang diperbolehkan. Ada tema yang nggak diperbolehkan loh teman-teman. Jadi harus diperhatikan. Jangan sampai maju ke pembimbing, sudah bikin judul dan itu temanya tidak diperbolehkan. Ini yang bikin lama. Ketemu dosen susah, sekali ketemu bisa salah, maning judulnya, temanya salah. Rugi bandar. Jadi mending kita tahu dari awal tema yang diperbolehkan. Ingat, untuk D4 tidak boleh pendidikan, itu untuk anak S1, itu ya untuk jurusan S1. Jadi tolong diabaikan, jurusan kita tidak mengambil tema-tema kependidikan gitu ya. Nah, yang diperbolehkan yang dikasih stabilo warna kuning, yaitu kewirausahaan, entrepreneurship, dan juga administrasi. Administrasi ini meliputi ada sumber daya manusia, ada kearsipan, rekod manajemen, atau boleh kesekretarisan gitu ya. Tentang kinerja sekretaris, kesekretariatan itu diperbolehkan. Terkait dengan karyawan diperbolehkan. Tapi ada juga nih yang administrasi mengarah ke manajemen yang sangat mendetail, itu ada yang tidak diperbolehkan. Ini sengaja saya tidak tulis supaya teman-teman memperhatikan sendiri, supaya teman-teman sebagai bukti bahwa memperhatikan karena nanti nasib kembali ke masing-masing ya ke penumpang. Jadi untuk administrasi yang tidak diperbolehkan atau yang agak nyerempet gitu ya. Sebenarnya bukan tidak diperbolehkan, tetapi dia ranah yang berbeda dengan administrasi, yaitu manajemen. Kan kalian sudah dapat ya dasar ilmu manajemen dan juga administrasi bisnis dari saya. Nah, di sana kalian harus tahu bidang manajemen dan administrasi kan berbeda. Ada manajemen keuangan. Nanti kalian nggak boleh yo. Kalian tidak boleh ngambil judul terkait dengan analisa keuangan, nggak boleh. Terkait dengan profit, menghitung profit ROI, ROE nggak boleh. Kalian juga nggak boleh terkait dengan ISO itu juga nggak boleh ya. Penetapan standar ISO tidak diperbolehkan, teman-teman. Yang diperbolehkan hal yang sangat umum yang akan kalian pelajari di administrasi bisnis seperti supply chain management boleh, rantai pasokan boleh. Yang akan kalian presentasikan di adbis itu adalah tema besarnya untuk kalian bikin penelitian sebenarnya. Makanya bikin presentasi. Misalnya jenis organisasi jasa, bagaimana organisasi jasa itu bisa berkembang. Studi kasusnya pada maskapai atau studi kasusnya pada JNT, JNE misalnya, bagaimana mereka punya branding yang baik di pandemi, misalnya citra perusahaan. Jadi seperti itu. Oke. Nah, tugasnya teman-teman ini sudah saya letakkan ya di Google Classroom. Nanti saya share linknya, link tugasnya. Nanti kalian download ulang untuk Excel ini dan kalian teruskan urutannya untuk menambahkan tema gitu ya. Misal nomor 6 terkait kewirausahaan itu banyak sekali gitu. Misalnya strategi bertahan, terus bagaimana peningkatan profit, bagaimana tentang sosial media marketingnya, itu KWU tuh. Tema-tema KWU apa kita bilang variabel ya.
Jadi teman-teman harus paham, yang warna kuning ini adalah tema. Yang di bawah di dalam kolom seperti self-driven, minat wirausaha, lingkungan keluarga, lingkungan belajar, ini disebut variabel. Itu ya. Jadi harus tahu. Sedangkan di administrasi, administrasi adalah temanya. Lalu yang dimaksud budaya perusahaan, manajemen stres, time management, kinerja, motivasi, leadership, itu adalah variabel-variabel yang menyusun tema besar. Jadi, tugas teman-teman memperkaya diri tentang variabel-variabel yang melingkupi tema besar KWU dan administrasi. Tambahin sebanyak mungkin yang kalian temukan. Caranya gimana? Caranya kita hunting dulu, teman-teman. Kita bisa hunting jurnal di Google Scholar. Kalian sudah diajarin ke Google Scholar belum? Nanti masuk ya scholar.google.com atau kalian bisa langsung di Google. Misalnya contoh-contoh atau jenis variabel untuk penelitian tema kewirausahaan. Nanti muncul banyak blog di situ. Atau mau masuk ke Google Scholar, itu muncul banyak banget. Tema administrasi, itu aja nanti muncul tuh. Variabel tema administrasi, masukkan teman-teman di kolom yang sudah disediakan. Jadi lebih dari 8 ya, bisa mungkin sebanyak mungkin kalian nemukan 10, 11, dan sebagainya. Lebih dari 10 diperbolehkan. Karena kita akan cek besok ya, minggu depan satu-satu mana yang ini temanya nyasar nih harusnya di administrasi, oh ini bukan, jadi kalian harus tahu mana tema, mana variabel yang bukan jadi temanya. Oke, setelah ditemukan, setelah mendata berapa variabel tema, teman-teman kasih di sini warna hijau. Ini saya berikan contoh kenapa saya memilih minat wirausaha dan lingkungan keluarga. Di sini saya beri warna hijau, variabel untuk minat dan lingkungan di tema KWU. Karena ini akan saya tarik jadi judul gitu ya, judul makalah atau penelitian. Nah, di sini nanti kita akan mulai start berlatih ke pertemuan berikutnya. Inilah dasarnya. Minat kalian atau passionnya mau mengambil yang mana nih, gitu judulnya nih. Itu dulu saja, teman-teman. Gitu ya. Oke, apakah bisa dipahami? Nanti silakan memilih dua ya. Untuk tema KWU, ambil dua variabel yang kalian suka, kasih warna hijau, kasih stabilo hijau. Yang administrasi juga, kasih dua yang warna hijau. Gitu. Misalnya tentang tata kelola kearsipan dan leadership. Tidak harus saling berhubungan. Mau berhubungan boleh, misalnya kinerja dan budaya bisa jadi satu judul, atau budaya saja ingin dibahas, faktor-faktor memengaruhi budaya perusahaan yang inovatif, tuh, atau implementasi budaya perusahaan inovatif di PT Google Indonesia misalnya. Nanti ya, misalnya di Petopen mau judul kayak gitu, silakan. Oke, kurang lebih seperti itu penugasannya teman-teman cari tema sebanyak mungkin terkait bidang. Oke, lalu yang berikutnya nih, misal kalian sudah menemukan tema ya. Sekarang tugas berikutnya adalah mencoba hunting jurnal. Nah, ini dia hunting jurnal, tetapi jurnal yang kalian temukan pastikan itu adalah deskripsi, karena kan kita sifatnya makalahnya menjabarkan, menjelaskan teori gitu ya, menjabarkan teori. Jadi tidak ke pengaruh-pengaruh ya. Kalau pengaruh nanti kuantitatif itu ada di Metopen, nanti Pak Wahyu yang akan meneruskan berikutnya ya seperti apa untuk kuantitatif dan juga bedanya dengan kualitatif. Kita ke deskripsi saja. Tuh ya. Nah, jurnal yang dicari adalah jurnal Indonesia. Nanti saya contohkan ya, atau saya contohkan aja sekarang deh cara hunting jurnalnya di Google Scholar. Biasanya banyak kok di TikTok juga sudah banyak ininya ya, cara-caranya ya. Misalnya kalian masukkan kata kunci di Google Scholar ini adalah salah satu variabel yang sudah ditemukan, misalnya budaya perusahaan gitu. Nah, masukkan. Nah, ingat ketika sudah memasukkan kata kunci di Google Scholar, di sini muncul beragam judul dari penelitian, teman-teman. Ini adalah yang sifatnya formal, karya tulis yang ilmiah formal.
di mana merupakan penelitian atau hasil-hasil skripsi, tesis, disertasi gitu ya. Sedangkan kalian nanti juga ke arah situ, tetapi yang di tempat saya hanya yang makalah dulu. Nah, di sini kalian bisa klik untuk tahun. Tahun yang ingin dimunculkan adalah tahun dari artikel di rentang tahun berapa. Kalau saya sarankan 5 tahun terakhir ya, teman-teman, paling mentok di 2017 atau 2016. Tuh. Jadi custom range yang sebelah kiri, kalian isikan dulu 2017 sampai 2023. Nah, di sini ada judul yang pertama, pengaruh budaya perusahaan terhadap motivasi kerja dan dampak pada kinerja. Kalau di sini ada kata pengaruh, jelas ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Itu ya. Nah, kalau kuantitatif tidak usah di-download gitu. Nah, motivasi mungkin kalian bisa masukkan nih gitu ya. Kinerja bisa masukkan di tabel. Di tabel tema sebagai variabel dari administrasi. Biasanya satu tema itu variabelnya tuh ya hanya itu teman-teman. Kalau budaya biasanya teman-temannya ya motivasi, ya kinerja, ya pelatihan gitu. Nggak mungkin temanya ke KWU terus beda variabel gitu. Biasanya nggak ada ya. Nah ini nih yang kedua nih bisa jadi budaya perusahaan bagaimana penerapan GCG yang baik gitu. Bisa jadi ini deskriptif teman-teman gitu loh. Ini juga, ini bisa ini deskriptif tapi nanti kita lihat ya. Nah, ini nih, kayaknya ini deskriptif nih. Jadi judul yang depannya ada kata pengaruh itu udah jelas kuantitatif dan tidak disarankan untuk di-download ya, teman-teman. Jadi nanti mengumpulkan tugasnya adalah Excel-nya kalian upload ulang yang sudah ada variabel yang banyak itu, yang tema-tema yang kalian buat semampunya ya, sebanyak mungkin yang kalian temukan. Lalu yang kedua yang diupload lagi adalah jurnal bahasa Indonesia yang deskriptif saja sebanyak 3 ya yang bahasa Indonesia itu ya banyak 3 saja yang terkait tema yang kalian pilih gitu misalnya kalian ngasih warna hijau di budaya atau time management atau manajemen waktu nanti cari jurnal manajemen waktu jadi judul jurnal yang kalian cari kata kuncinya adalah yang kalian kasih warna hijau jangan kemana-mana yang hijau aja gitu ya nah ini kayaknya deskriptif dah nah gimana kita bisa tahu deskriptif dia ada di abstraknya teman-teman gitu ya. Oh, ini book chapter. Oke, nggak apa-apa dimasukkan saja book chapter. Boleh dimasukkan gitu ya. Nah, ini caranya hunting jurnal. Biasanya ini akan dilakukan teman-teman proses ini ketika nanti sudah melalui pembimbingan dengan dosen ya. Nah, sekarang kita beritahukan terlebih dahulu caranya supaya cepat nanti bikin skripsi. Nah, ini kalian nanti akan diarahkan masuk ke portal jurnal. Nah, portal jurnal inilah disebut dengan rumah tangga dari jurnal tersebut atau hasil penelitian. Biasanya punya cara masing-masing kaidah penulisannya yang saya sudah sebutkan. Nanti kalian pilih bagian PDF untuk download jurnalnya. Ya, nah ini abstrak. Oh, dia kuanti. Sorry, berarti nggak bisa diambil gitu ya. Oke, ini nggak bisa diambil karena kuantitatif sebenarnya. Nanti kalian cari yang deskriptif. Misalnya gini, kalau deskriptif itu biasanya saya punya tips ya. Misalnya faktor mempengaruhi budaya, gitu. Faktor budaya perusahaan atau analisis faktor-faktor. Nah ini deskriptif atau kualitatif. Jadi kata kuncinya adalah analisis faktor-faktor atau implementasi. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Penelitian ini mengenali budaya kerja yang dipengaruhi suatu karakteristik dan deskriptif kuanti. Bu, kalau misalnya campuran gimana Bu? Ada kuantinya. Kayak gini, ini sudah pendekatan campuran ya teman-teman. Setelah deskriptif menggunakan kuantitatif, tidak deskriptif murni. Boleh saja silakan teman-teman. Yang penting sudah tahu seperti apa sih menghunting jurnal ya. Ini kan fokusnya teman-teman mencari tahu atau tahu cara hunting jurnal
supaya nanti ketika dosen minta aku cari kuali, carikan yang kuanti, carikan ini, kalian sudah tahu caranya dan sudah tahu cara membacanya, memilah jenis-jenisnya. Itu saja untuk output cara hunting jurnal ya teman-teman. Semisal nanti ada kekeliruan pendekatan jurnalnya yang kalian ambil keliru juga tidak apa-apa, tetapi fokuskan ke yang deskriptif ya, karena kita bikin yang sederhana dulu. Oke? Setelah itu nanti yang dikumpulkan yang kedua gitu ya, yang dikumpulkan kedua, yang pertama kan Excel ini teman-teman sudah mencari ya, setelah mencari Excelnya ini, lalu yang berikutnya yang dikumpulkan adalah jurnal Indonesia yang kalian temukan ya, bahasa Indonesia, tetapi yang deskriptif dulu. Boleh kualitatif, tapi usahakan deskriptif kualitatif teman-teman terkait tema yang kalian pilih gitu. Bu, misalnya satu tema harus ambil tiga atau enggak, bebas ya teman-teman. Fokus saja. Misalnya aku memang mau KWU Bu, lingkungan keluarga. Ya udah nanti yang dicari lingkungan keluarga tiga jurnal. Udah gitu aja. Satu tema aja. Misalnya nggak harus dua tema, cari masing-masing tiga, tidak. Yang penting kalian tahu cara hunting untuk tema yang ingin kalian fokuskan penelitian. Itu ya, tidak perlu semua tema kalian cari jurnalnya. Cukup tiga, tetapi untuk satu tema saja. Oke, setelah itu setelah di-upload Excelnya, jurnalnya juga ikut di-upload. Karena nanti saya buka minggu depan, saya akan buka satu-satu tugas yang sudah disubmit. Saya cek jurnal yang kalian temukan tuh apa sih? Apakah deskriptif? Bidangnya apa sih? Gitu ya. Lalu berikutnya yang di-upload lagi adalah Microsoft Word, di mana isinya itu adalah cover atau judul dari penelitian atau judul makalah teman-teman gitu ya. Kasih di situ tidak usah ada tidak usah pakai sistematika cover dulu tidak apa-apa, tetapi sudah ada judul ya, contoh judul makalahnya, lalu nama teman-teman gitu ya. Mungkin ada lambangnya UNIF juga boleh gitu. Jadi judul dulu, lambang UNIF, baru nama teman-teman dan NIM. Gitu aja deh yang paling sederhana. Tuh ya, nanti kan bisa diedit lagi. Nah, judulnya ini ada tiga judul nih yang kalian boleh pilih salah satu. Tetapi harus disamakan dengan warna hijau yang kalian pilih. Salah satu saja ya, tidak usah dua-duanya. Biasanya nanti di pertemuan tengah-tengah mesti pada nawar. Wah, aku gantilah susah jurnalnya. Boleh, terserah. Yang penting hasil akhir di pertemuan 16 itu udah final satu judul gitu yang kalian fokuskan. Masalah ganti itu hal yang sangat sederhana. Yang penting kalian sudah tahu caranya menulis, mau ganti secepat kilat itu bisa gitu ya. Yang penting tahu cara sistematika, mengganti tema, judul itu tuh cepat kilat kok. Kalau sudah tahu teknik-teknik cara mencari dan menyusun. Jadi kan yang perlu kita ketahui teknik menyusun bangunannya. Mau ganti cat, warna apa kan bebas. Nanti kalau bikin bangunannya mau kasih bunga, mau ganti pot juga bebas. Yang penting cara menyusun bangunan rangkanya dulu yang kita ketahui ya. Nah, contoh judul yang pertama, kalian boleh pakai analisa, boleh pakai kata faktor-faktor yang mempengaruhi, boleh pakai kata pentingnya tata kelola atau pentingnya manajemen waktu bagi sekretaris untuk meningkatkan kinerja sekretaris itu boleh. Oke, nanti silakan dibuat seperti itu Microsoft-nya diberi judul. Lalu yang berikutnya membuat daftar isi teman-teman gitu. Kalau pendahuluan nanti dulu ya. Minggu depan kita pendahuluan. Lalu saya belum jelaskan ya, untuk sistematika pendahuluan cukup agak rumit sedikit. Oke, lalu berikutnya adalah daftar isi. Daftar isi tadi sudah saya informasikan di slide ya, di slide sebelumnya. Di daftar isi itu satu pendahuluan, lalu rumusan masalah, begitu ya. Lalu buat pembahasan, nanti apa saja yang harus dibahas. Kalau judulnya ini yang harus dibahas, misal pengertian tata kelola, langsung jenis tata kelola, manfaat tata kelola, tujuan tata kelola arsip, misalnya. Lalu apalagi tantangan, tata kelola atau hambatan, lalu solusi hambatan tata kelola, cara meningkatkan tata kelola, boleh. Itu pembahasan. Jadi yang kita ingin ketahui di Microsoft Word teman-teman itu selain cover judul adalah daftar isi, di mana merupakan kerangka awal tentang makalah yang utuh atau proposal yang utuh nanti mau bahas apa aja loh terkait judul ini. Itu kita lihat di daftar isi gitu ya.
Oke, paham ya teman-teman tugasnya mencari variabel-variabel sebanyak mungkin dari tema DP, KWU atau administrasi. Setelah itu kalian pilih yang mau difokuskan yang kalian suka. Pilih juga satu lagi fokusnya untuk ambil jurnalnya. Setelah itu bikin Microsoft Word-nya, ambil judul, tarik ke judul, bikin daftar isi kerangkanya. Caranya gitu. Minggu depan kita akan memulai membuat pendahuluan. Minggu depan lagi ya membuat pendahuluan dan kita akan ajarkan teman-teman hunting jurnal yang bahasa Inggris. Kalau ini masih bahasa Indonesia. Karena ada nanti pembimbing yang meminta daftar pustakanya separuh Inggris, separuh Indonesia. Jadi harus terbiasa membaca jurnal hasil penelitian untuk penelitian kita karena nanti masuk di bab berapa ya? Bab 3 kalau nggak salah itu penelitian relevan dah. Itu harus ada yang Indonesia dan juga yang bahasa Inggris. Ada beberapa pembimbing yang seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin itu saja dulu terkait penugasan. Nanti saya share di grup WhatsApp ya untuk linknya yang mengumpulkan upload tugas Excel, terus jurnalnya yang kalian hunting, yang deskripsi dan kualitatif juga boleh, deskripsi boleh, kualitatif boleh, deskripsi campuran juga boleh. Yang penting deskripsi lah. Lalu yang ketiga Microsoft Word isinya cover judul makalah atau penelitian awal, proposal, dan daftar isi atau kerangka. Baru nanti kita nyusun pendahuluan nih gimana. Mencari-cari jurnal gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akhiri dan kita mulai share token ya. Gimana? Sudah? Oke, teman-teman? Udah, Bu. Bu, Oke, izin bertanya. silakan. Yang masih bingung, silakan. Silakan. Tadi yang ketiga berarti judul, lambang univ, nama, Nama daftar NIM. isi, Nama NIM ya, NIM ya. nama NIM, Nama NIM. Terus nanti halaman sama kedua sama daftar isi. nama kitanya juga. Ya dong. Ya, Kan itu terus penulisnya. Ah, hmm, habis itu daftar isi. ya, daftar isi. Daftar isi kok jangan lupa ya. Daftar isi nih yang ini tadi loh. Daftar isi halaman kedua ya. Sik ndi toh. Nah, iki. Nah, ini daftar isi sing ini ya. Kata pengantar, daftar isi, bab satu ini tulis ulang. Tulis ulang sudah. Tulis ulang. Tapi kan nanti aku mau ngecek yang ini, bab 2 pembahasan ini kan 2.1-nya pasti beda. Tergantung judul. Nah, ini yang aku mau cek. 2.1 nekarian tuh apa aja? Apakah pengertian? Yang jelas nomor 2.1 itu pengertian dari variabel. Kinerja kan variabel dari ini ya, administrasi ya. Lalu yang 2.2 ini bisa jadi bukan jenis-jenis, bisa jadi kalian ngambil temanya pelayanan prima. Berarti 2.1 pengertian pelayanan prima, 2.2-nya jenis-jenis pelayanan prima atau tujuan pelayanan prima gitu. Lalu 2.3-nya tentang hambatan pelayanan prima, bisa atau 2.4-nya solusi mengatasi hambatan pelayanan prima. Lalu 2.5-nya bisa jadi tentang cara meningkatkan pelayanan prima. Jadi ini yang saya contohkan bab 2 pembahasan di layar ini bisa berubah tergantung kebutuhan kamu mau nulis apa gitu di pembahasan. Biasanya yang umum tuh ya pengertian, tujuan, manfaat, fungsi, konsep, pemeneh toh kayak gitu. Kayak isian di bab 2 landasan teori itu loh. Bab 2 landasan teori itu isinya itu. Ya solusi, hambatan, cara meningkatkan wis kayak gitu-gitu. Atau indikator atau ciri-ciri dari pelayanan prima yang baik. Nah, itu ada ciri-ciri pelayanan prima. Jadi seperti itu. Dan hati-hati ya pembahasan ini, konten pembahasan poin ini itu harus bisa menjawab judul. Kalau judulnya adalah peningkatan kinerja karyawan, harus ada cara meningkatkan yang dibahas loh. Yang dibahas harus ada terkait dengan cara meningkatkan gitu. Dan tujuannya apa sih kok harus ada cara peningkatan? Harus dibahas. Jadi hati-hati, judulnya harus mensupport pembahasan ini ya pembahasan poin pembahasan mensupport judul gitu ya biar nggak misleading ini ngomong apa toh jam-jamnya judul ini gitu nanti kita ngeceknya di pembahasan paham ya clear toh wes dicoba sih nggak dicoba nggak iso-iso nggak selesai-selesai ya
Baik, sudah clear. Mudah-mudahan nanti kalau bingung silakan ditanyakan ulang di grup WhatsApp aja ya. Jangan japri satu-satu terlalu penuh. Banyak banget yang japri nanti mah tenggelam. Kalau terkait ini mata kuliah apa karya tulis dan itu nanti bisa buat belajar teman-teman yang lain dijaprinya jangan dijapri di grup WhatsApp aja. Ya perkuliahan tema-tema perkuliahan di grup WhatsApp saja. Baik, saya akhiri untuk informasi dari hari ini, tema hari ini, atau terkait dengan mata kuliah penulisan karya ilmiah.